Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para sobat semua, ketemu lagi bersama saya Farid Salman. Ya, sekarang kita akan bahas tentang suara dentuman ya, yang kita dengar tanggal 11 April 2020. Oke, nah di sini coba saya analisis tentang suara dentuman tersebut. Oke, jadi di sini suara dentuman yang terjadi di DKI Jakarta, Bogor, dan Depok 11 April 2020. Nah, ini terjadi dini hari ya, sekitar pukul 3 lewat 21.45 AM gitu. Nah, saya akan tampilkan beberapa pendapat para ahli ya. Pertama dari Kabid Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono. Nah, menurut dia, hingga saat ini suara dentuman tersebut masih menyimpan misteri. Bahkan belum ada satupun pihak yang dapat mengungkap penyebab sumber bunyi dentuman tersebut disertai bukti-bukti ilmiahnya. Nah, untuk pendapat yang beredar gitu ya, itu ada 5 dugaannya. Yang pertama, diakibatkan adanya gempa tektonik. Dikatakan gempa tektonik dapat mengeluarkan bunyi ledakan jika magnitudonya cukup signifikan dengan hipocenter sangat dangkal. Kemudian dapat yang kedua, peristiwa longsor. Longsoran yang dipicu oleh adanya deformasi batuan yang melampaui bahan batas elastisnya akan menimbulkan pelepasan energi secara tiba-tiba hingga dapat mengeluarkan suara dentuman. Kemudian yang ketiga, skyquake. Skyquake adalah istilah yang diciptakan oleh sekelompok komunitas untuk menyebut suara-suara yang datang dari langit. Masyarakat awam pun kini banyak menggunakan istilah ini meski belum memahami konsep ilmiahnya. Kemudian yang keempat, ada juga yang mengatakan adanya aktivitas petir. Ya. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa kondisi atmosfer ideal, suara petir paling jauh dapat terdengar 16-25 km. Kemudian yang kelima, akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Jika mengingat peristiwa 2 tahun silam, warga Jawa Barat dan Sumatera Selatan sempat digegerkan oleh suara dentuman pada akhir Desember 2018. Kemudian, nah ini saya sumbernya nih ya. Ini saya cantumkan sumbernya. Kemudian pendapat kedua ya, dari Vulkanolog Institut Teknologi Bandung. Ya, Dr. Mirzam Abdurrahman, STMT. Nah, Mirzam Abdurrahman dalam siaran pers Humas ITB Minggu menjelaskan, sampai saat ini belum diketahui secara pasti sumber asal suara dentuman tersebut. Namun menurutnya, suara dentuman bisa terjadi salah satunya karena aktivitas magma dari suatu gunung api akibat perpindahan magma secara tiba-tiba dari dapur magma ke lokasi yang lebih dangkal. Menurut dia, kejadian ini mengakibatkan terjadinya kekosongan dan ambruknya dapur magma dalam, sehingga menghasilkan dentuman dan getaran di daerah sekitarnya. Fenomena yang sering juga disebut dengan underground explosion. Ini bisa dan tidak selalu diikuti oleh suatu erupsi gunung api. Ya. Nah, ini sumbernya dari Warta Ekonomi. Tuh. Nah, kemudian ya, ini juga nih ada hadis mengenai suara dentuman ya. Ini hadisnya itu, kami dulu pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba terdengar suara yang jatuh. Nabi lantas bertanya, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW kemudian menjelaskan, ini adalah suatu batu yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam 70 tahun yang lalu. Dan batu tersebut baru sampai ke dasar neraka saat ini. Hadis riwayat Muslim 5082. Ya, ini sumbernya. Oke, dari keterangan ahli dan hadis yang kita baca gitu ya. Jadi belum ada secara spesifik atau secara ilmiah yang bisa menjelaskan sebabnya apa, gitu kan ya. Nah, karena peristiwa dentuman kayak gini, ini bukan terjadi di Indonesia aja. Kalau kalian searching di YouTube, namanya fenomena HAM. Ya, jadi suara HAM gitu ya. Tulisannya HHUM ya. Nah, itu juga masih misteri, penyebabnya apa masih belum ditemukan gitu ya. Nah, cuman kalau kita lebih mengerucut gitu ya,
tadi kan ada yang disebutkan oleh gempa tektonik, itu kan ya, disebabkan oleh bergempa tektonik. Nah, mengenai hal itu ya. Nah, di sini kita lihat nih, kita pelajari dulu apa sih yang dimaksud dengan tektonik ya, lempeng tektonik. Nah, jadi kita lihat di sini, ini merupakan bumi nih ya. Jadi bumi ini bukan satu kesatuan lempeng gitu ya, tapi bumi ini terdiri dari beberapa lempeng gitu ya. Jadi di sini ada beberapa lempeng gitu ya. Kemudian bumi di sini ya, lempengnya ini akan bergeser 1 sampai 20 cm per tahunnya gitu. Nah, di sini kita lihat. Nah, jadi di sini kalau bumi ini ya, di bagian dalamnya itu berupa cairan, berupa magma gitu. Nah, jadi seperti ini nih di dalam dari lempeng dari bumi ya, ini berupa cairan. Dan kita tahu bahwa bumi itu berotasi gitu kan. Nah, maka di sini cairannya juga ikut berputar gitu. Jadi nggak heran kalau kita lihat website BMKG itu setiap harinya hampir terjadi gempa gitu. Cuman gempanya itu ada gempa yang sifatnya masih belum rusak gitu ya, tapi setiap hari hampir terjadi gempa. Sebabnya itu ya, tadi karena lempeng-lempeng ini ya, dia itu mengapung di atas sebuah cairan gitu ya, dan cairan itu berputar seiring dengan putaran dari rotasi bumi. Jadi kalau saya ilustrasikan itu kayak ini, kayak jembatan apung gitu ya, kayak jembatan apung. Jadi jembatan apung kan di bawahnya air gitu. Jadi ketika airnya itu ada gelombang, nah maka jembatan apungnya sedikit banyaknya dia ikut bergerak gitu. Ya, itu ilustrasi dari saya. Nah, kemudian kita lihat ya, itu kan fenomenanya dentuman tanggal 11 April ya. Nah, kalau kita lihat di tanggal 10 April pukul 9:10 pagi nih ya. Di sini kita lihat ya, ini ada videonya, bisa dicek sendiri di internet. Nah, ini awalnya belum terjadi erupsi, belum terjadi letusan gitu ya. Kemudian kita lihat, nah di sini kita kelihatan ini mulai terjadi erupsi gitu ya. Itu di tanggal 10 April. Sedangkan kejadian itu 11 April gitu kan. 11 April dini hari sekitar jam 3. Nah, kalau kita maju lagi ke peristiwa berikutnya, nah ternyata dari BMKG sendiri ini melaporkan bahwa di tanggal 11 April itu pada waktu dini hari ya, jam 1:45 itu juga terjadi gempa ya. Gempanya ini ya, di sini kita lihat nih, ini ada letak koordinatnya di lintang utara, ini kemudian bujur timur ya, 5,46 126,54 gitu. Letaknya 163 km barat laut Melenguane Sulut ya, Sulawesi Utara. Kedalamannya 36 km. Tidak berpotensi tsunami. Nah, kalau kalian lihat ya di website BMKG-nya sendiri ini ya, saya lihat. Nah, itu gempa yang magnitudenya di atas 5 atau 5 gitu ya, itu di tanggal 11 April kita lihat ya. Nah, ini dia. Itu hanya terjadi di hari itu ya, yang skalanya itu 5,46 gitu ya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan dentuman yang tadi yang 11 April saya sebenarnya juga nggak dengar sih dentumannya seperti apa, cuma saya dengar berita aja gitu dan dengar rekaman gitu ya. Nah, jadi karena ini sebatas dugaan gitu ya, jadi ya bisa salah bisa benar gitu kan. Ini kan sebatas kita menduga gitu dengan beberapa kejadian-kejadian sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Nah, di sini nih misalkan ini sebagai tempat terjadinya gempa gitu ya. Nah, gempa ini akan merambat nih. Ini akan merambat ke permukaan, ya, ini epicenter. Nah, kemudian di sini permukaan yang dia retak atau patah ya, surface rupture gitu. Kemudian ini merambat ya, pasti ada kecepatannya gitu kan, kecepatan dia merambat gitu. Kemudian nah, ini saya mau menghubungkan dengan peristiwa resonansi gitu. Nah, resonansi ini apa? Resonansi itu kayak gini nih. Jadi kalau misalnya kita punya garpu tala, kemudian garpu talanya ini digetarkan gitu ya. Nah, maka di sini garpu tala yang sebelahnya dia juga akan ikut bergetar gitu. Kenapa? Tadi karena dia memiliki frekuensi atau jumlah getaran yang sama nih dengan ini gitu. Nah, bola di sini juga bisa bergetar gitu kalau dia memiliki
jumlah getaran atau frekuensi yang sama dengan sumbernya gitu. Nah, saya mengandaikan gitu ya, karena ini sebatas dugaan aja. Ketika gempa ini merambat ya dari sumber gempa, kemudian merambat ke titik epicenter ke permukaan, kemudian dia beresonansi dengan udara gitu ya. Jadi terdengarlah bunyi dentuman tersebut gitu. Ya, ini sumbernya saya cantumkan. Nah, sekarang kalau kita lihat ya. Nah, di sini nih peristiwa dari sumber gempa ke epicenter. Epicenter itu ke permukaan ya. Nah, ini 29 Juli 2008 kejadiannya itu di Chino Hills ya. Nah, di sini kita lihat rupture length kilometer ya. Jadi jangkauan ini 5 km, durasi lamanya itu 1 detik gitu. Ya, kenapa kita fokus ke ini gitu ya. Tadi kan kalau kita lihat gempa yang terjadi ya di daerah Sulut, Sulawesi Utara itu sekitar 5,5 gitu. Magnitudenya 5,5. Nah, berarti yang paling mendekati ini kan 5,4 gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini website-nya saya berikan juga dari NASA. Jadi cepat rambat bunyi ini bunyi merambat gitu ya. Nah, di sini kecepatan bunyi merambat ini tergantung oleh suhu dan medium gitu. Kemudian di sini ada square root ya, akar ya. Ini gamma. Nah, di sini untuk udara pada keadaan STP itu standar temperatur and pressure gitu ya. Kalau tekanan normalnya 1 atm. Nah, nilai dari gammanya ini 1,4 gitu. Kemudian konstanta dari gas 286. Kemudian suhunya dalam satuan Kelvin ya. Nanti suhu ruangannya gitu kan. Nanti ditambah dengan 273 agar satuannya menjadi Kelvin. Gitu. Nah, kemudian kalau saya coba mengukur nih ya, ini kalau ini koordinatnya pas nih ya, karena di sini saya masukin koordinat itunya, lintang utara sama bujur timurnya. Jadi ini tepat ya. Sumber gempanya tepat. Nah, cuman di sini untuk penarikan ke Jakarta ya, ke Pulau Jawanya ya, ke sekitar daerah Jakarta, Depok dan lain-lain ini kurang tepat ya, karena agak susah juga soalnya, karena waktu di search itu cuman 1 koordinat doang, nggak bisa 2 gitu ya. Yang nggak tahu nggak bisa atau memang saya nggak bisa kali ya operasiinnya. Cuman yang jelas ini ada di Pulau Jawa lah ya. Jadi dari sumber gempa gitu kan ke mana, ke Pulau Jawa. Nah, ini saya ukur ya menggunakan Google Map. Nah, ini jarak totalnya 2371,79 km gitu. Nah, sekarang kita mulai menghitung nih. Tadi kan gempa suara dentuman itu jam 3.21. Sedangkan gempanya itu jam 1-an gitu kan. Suara dentumannya yang terdengar di Jakarta dan sekitarnya sekitar jam 3-an. Nah, kalau kita hitung tadi kedalaman gempanya ya. Ini menurut tadi ya data yang tadi saya tampilkan bahwa kedalaman dari gempanya itu 26 km. Kemudian cepat rambat gempa dengan magnitud 5,5 tadi ya yang kita lihat di tabel. Nah, di situ cepat rambatnya 5 km per second gitu ya. Kemudian nah, waktu dari sumber gempa ke epicenter ke permukaan ya. Ini bisa kita cari dengan T sama dengan H dibagi V gitu. T-nya waktu rambatnya, H-nya kedalaman gempanya itu, V-nya cepat rambatnya. Nah, ini kalau kita hitung 5 dibagi 26 yaitu 0,192 second atau sekitar 0,0000533 jam gitu. Nah, itu merambat dari mana? Dari sumber getar ke epicenter gitu ya, atau ke permukaan. Nah, kemudian jarak pusat gempa ke Pulau Jawa gitu kan. Nah, ini kalau tadi saya ukur gitu kan menggunakan Google Map itu 2371,79 km. Kemudian cepat rambat bunyi di udara ya. Tadi rumusnya ini akar gamma dikali R dikali T. Nah, kemudian gammanya itu ya kalau dalam keadaan STP standar temperatur and pressure itu 1,4. Kemudian R-nya konstanta umum dari gas 286. Nah, di sini suhunya saya masukin suhu ruangan. Nah, kita anggap aja suhu ruangan itu 25 gitu ya. Ditambah 273,15 agar satuannya Kelvin. Nah, maka di sini saya peroleh angka 345,513 meter per second. Saya rubah menjadi kilometer per second jadi 0,345513 km per second.
Nah, kemudian kalau seandainya dari titik epicenter itu terjadi resonansi dengan udara, maka waktu rambat bunyi ke Pulau Jawa gitu ya. Ini T sama dengan S per V. Maka di sini S-nya itu jarak ya dari pusat gempa ke Pulau Jawa, V-nya cepat rambat bunyi di udara. Maka 2371,79 dibagi 0,345513 yaitu 6.864,546 second. Ini dalam satuan second gitu. Kalau dirubah menjadi jam, berarti kita bagi dengan 3.600. Nah, hasilnya sekitar 1,906818 jam. Nah, berarti waktu dari sumber gempa sampai terjadi dentuman ya, kalau seandainya itu sumbernya ya. Waktu dari sumber gempa ke dentuman, dia kan melalui proses pertama naik dulu gitu kan ke epicenter, beresonansi, baru merambat ke udara jadi bunyi. Nah, ini kita tambah waktunya ya. Ini 0,00 sekian 533 ditambah 1,960818 atau 1,96813 jam. Ya, atau ini sekitar 2 jam lah ya kalau kita buletin. Nah, berdasarkan tadi nih ya, kalau kita lihat data dari BMKG, gempa tersebut ya yang 5,5 magnitudenya itu terjadi pada pukul 1.45.52. Nah, maka ya di sini bunyi tersebut akan terdengar nih sekitar 2 jam berikutnya. Nah, 2 jam berikutnya ya. Kurang ya, 2 jam kurang lah ya. Ini kira-kira jam 3.39.52 AM gitu. Nah, menurut data yang saya lihat bahwa gempa suara dentuman itu terdengar di jam ini 3.21.45 AM gitu. Nah, artinya di sini masih ada selisih sekitar 18 menit gitu. Ya. Ya, kenapa bisa ada selisih kayak gini gitu ya? Tadi kan karena di sini kita perhitungannya sebenarnya masih sederhana banget nih. Karena gamma di sini ya dalam keadaan tekanan normal, tekanan 1 atm gitu. Sedangkan dari sumber gempa sampai ke Pulau Jawa bisa jadi tekanan itu berubah gitu atau suhunya mengalami perubahan gitu. Jadi kalau kita masukin 1,4 nih sebenarnya angka pendekatan aja gitu ya. Kemudian ini lagi nih cepat rambatnya. Nah, tadi kan cepat rambatnya itu kan pada magnitud 5,4 gitu ya. Terus terjadi di lokasi lain ya, bukan di daerah itu. Yang bisa jadi struktur dari batu-batuannya itu bisa berbeda gitu. Jadi cepat rambatnya mungkin nggak segini gitu kan. Nah, jadi ya ini ibaratnya masih perhitungan kasar aja gitu ya, belum perhitungan benar-benar dari sumbernya gitu, dari sumber yang primer gitu ya. Nah, udah, jadi ini selisihnya 18 menit gitu. Ya udah, jadi itu sekian aja analisis dari saya mengenai gempa yang suara dentuman yang kemarin ya, yang kebanyakan orang mendengar gitu ya di tanggal 11 April gitu ya. Ini baru dugaan atau hipotesa saya aja gitu. Kalau misalnya kalian mungkin punya pendapat lain ya nggak masalah juga ya. Ya udah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.